justru nilai rapot lebih banyak lagi biasnya dari. Kalau Pak Anies bilangnya eskalator untuk bisa. Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat siang. Welcome back, welcome back ke podcast. Kita udah ganti nama podcast BTW. Sekarang udah Cerita Orang Dalam doang ya, udah nggak podcast bacot. Iya, kita feed Instagram kita udah berubah 4 kali loh dalam belum nyampe setahun ini. Semoga ini bisa bertahan setidaknya sebulan ke depan ya. Yes. Sebelum kita minimal 2 minggu lah kayak PSBB. Iya, benar-benar. Iya. Besok ini terus lanjut by the way. Oh iya. Ini kita bahas apa sih sebenarnya? Gue nggak tahu loh sebenarnya kita bahas apa nih. Kita membahas isu yang lagi panas. Ini sebenarnya isu tahunan ya. Ini sama kayak lebaran tiap tahun. Nah, dalam dunia pendidikan itu ada isu yang tiap tahun selalu terjadi. UN. Selalu panas. Apalagi? Lalu selain UN apalagi? Ya penerima mahasiswa baru kan lagi banyak di berita. Itu dia PPDB. Dan sekarang kita udah punya 2 narasumber. Halo. Nah, FYI ini gue bahkan nggak tahu kita mau bahas apaan ya. Gue disuruh jadi host aja. As usual. Iya, as usual. Oke, yang pertama adalah Mbak Belda. Halo. Kenalin diri dong, Mbak Belda. Ya, halo semua. Saya Konita Beldatis, biasa dipanggil Belda. Saat ini sebagai polis analis di Rega UPP, bagian kesejahteraan masyarakat, khususnya salah satunya di bidang pendidikan. Luar biasa, Mbak Belda di 3BP ya, tim gubernur. Tepuk tangan. Nggak ada. Selanjutnya, Mas Goldi. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Goldi, biasa dipanggil Goldi Darmawan. Sekarang sedang menjadi peneliti di Semeru dalam program RISE. RISE itu untuk riset khusus pendidikan Oh, yang salah nasi. satu terbesar di Indonesia. Bukan Ya, nasi. tapi ada filosofi itu juga kayaknya. Oh, mungkin karena dari nasi ya? Dari nasi Pakai pola tumbuh, jiwa-jiwa ya. yang kuat. Ya. Apa sih? Ini Farel, Yes. lo kan nggak tahu nih kita mau bahas apa. Iya. Jadi PPDB lagi panas-panasnya karena di DKI Jakarta. Dan sebenarnya gue nggak tahu, mungkin bisa di-cross-check nanti ke Belda Goldi. Ya. Di tahun ini kita nggak lagi pakai apa ya bilang ya? Apa? Kita akhirnya menggunakan usia. Oh, jangan nggak jadi belajar di sekolah. Salah satu penilaian ya, atau cara kita untuk Kriteria. kriteria seleksi ya, Ya. dalam penerimaan peserta didik baru gitu. Dan ini memancing banyak diskusi dan banyak protes seperti beberapa hari Iya. lalu, dan seperti dilanjutkan Oh, juga. pantesan ya tiba-tiba hari ini kita rekaman gitu padahal gak ada jadwal. Ini menjawab demo. Iya, kemarin ada aspirasi. demo. Sebenarnya sih bukan menjawab demo Oh, ya. iya. Jadi sebenarnya kita menjawab sedikit keresahan Ya. orang. Mungkin dari Belda, Ya. apa sih yang berubah di PPDB tahun ini gitu? Dan kenapa ada banyak protes? Oke, simpelnya kalau tahun lalu kita menitik beratkan berdasarkan prestasi anak, yaitu kita lihat dari nilai UN. Di tahun ini kita menitik beratkan kepada kondisi anak pada dasarnya gitu. Maksudnya yang paling dasar apa sih yang harus kita akomodir untuk kriteria sebetulnya? Karena tentunya setiap kita melakukan PPDB setiap tahun kita evaluasi dan lain-lain, itu kita menemukan bahwa sebetulnya nilai itu tidak adil untuk anak-anak, Iya. untuk peserta didik baru. Orang yang udah ngeles, yang udah latihan soal UN gitu kan. Oke. Gampang. Iya. Gimana dong? Nah, sudut pandangnya beda. Perlu nanti silakan tambah ini dari Mas Goldi juga selaku yang meneliti langsung dan ngikutin yang salah satu in charge buat kajiannya di 3 tahun terakhir ya. Ya, 2-3 tahun terakhir di PPDB Jakarta. Oke, jadi gini, kalau misalkan nilai, ini langsung cerita Iya. teknis. Iya, Kenapa silakan. Oke. Kita orangnya sangat teknikal. Ya, kita Bahasa- open untuk bahasa semuanya rumit kita kok. paham. Oke. Kita memang mau bikin pendengarnya pusing sih. Ya, jadi singkatnya gini, kalau misalkan kita menggunakan nilai, ternyata itu kita tidak mengakomodir asas keadilan sosial bagi peserta didik baru. Oke. Kenapa gitu? Karena ternyata berdasarkan kajian empiris, banyak ditemukan bahwa anak-anak ini mendapatkan nilai bagus ternyata banyak faktor dari kondisi keluarga dan sosial ekonominya. Bahasa lainnya berarti anak yang nilainya bagus itu cenderung berasal dari Keluarga yang berekonomi. keluarga yang memiliki Ekonomi lebih stabil baik. gitu, lebih Ya, baik gitu. salah satunya karena mereka memiliki privilege untuk kursus, kemudian mereka juga punya privilege untuk punya fasilitas yang baik dalam belajar gitu. Yeah. Salah satu contohnya sekarang pun kita lihat di 3 bulan kita COVID,
terbukti mana yang dapat, yang bisa belajar dengan baik itu yang mereka-mereka yang punya fasilitas bagus, gitu. Bayangin nggak punya modem, internetnya lama. Nggak punya modem, nggak punya tab, nggak punya laptop, itu kan sangat, ya itu terbukti lah gitu. Nah itu dia kenapa kita balik lagi nih, kajian empirisnya membuktikan bahwa nilai ini tidak berkeadilan sosial. Terlalu too many things yang mau disampaikan. Jadi rasanya lalu kenapa usia? Kenapa usia? Ya, kenapa nggak usia? misalnya nilai raport? Nilai raport ya. misalnya gitu. Karena balik lagi tadi bahwa ternyata dari kajian yang ada nilai raport ini juga sama, tidak, justru nilai raport lebih banyak lagi biasnya dari penilaian guru, kemudian juga kondisi sekolah, kemudian tuntutan dari KKM di sekolah masing-masing. Nah, sedangkan kalau misalkan umur, selain memang titah dari Permendikbud salah satu yang menggunakan usia, nah kita juga bisa mengakomodir anak-anak yang evaluasi dari tahun lalu, kuadran 4 itu yang miskin dan kurang pintar tidak terakomodir. Apa itu kuadran? Iya, ini panjang aja nih ceritanya. Gue dari tadi bengong loh. Mungkin sebelum itu. Iya, sebelum Jadi itu. sebenarnya jalurnya ada berapa banyak di PPDB kita gitu? Iya. Apakah memang semuanya itu pakai usia? Ada SBMPTN. Atau mungkin sebelum kita bahas ke jalur, kita agak mundur sejenak ya. Kita diskusi dulu terkait PPDB, apa sih PPDB itu dan tujuannya itu apa? Benar, Iya, biasa. silakan. Ada yang ngejawab pertanyaan gue dari tadi. Nah, jadi kita kayak yang mulai dari awal lah kita lihat biar nggak pusing kan langsung ke teknis gitu. Nah, PPDB itu tujuannya banyak. Jadi PPDB itu dirancang tergantung dari tujuannya apa. Nah, salah satunya nih misalnya kalau kita ngerancang PPDB, kita pengen PPDB itu mengakomodasi keinginan anak. Jadi misal anak bisa masuk ke sekolah yang dia inginkan. Nah, atau ada tujuan yang lain sebagai kalau Pak Anies bilangnya eskalator untuk bisa ada affirmative action gitu untuk anak-anak yang secara ekonomi kurang beruntung gitu. Ada juga tujuan PPDB yang sifatnya itu untuk memasangkan anak dengan sekolah di mana dia belajar paling sesuai. Nah, masing-masing tujuan PPDB ini ditranslate dengan berimplikasi pada kebijakan yang beda gitu. Nah, kalau di Jakarta kan kita berusaha mengakomodasi dua nih. Yang pertama kita mengambil mengapresiasi prestasi siswa, di sisi lain kita juga ingin mengangkat di mana pendidikan ini sebagai eskalator. Jadi jangan sampai latar belakang yang tidak berkaitan dengan usaha siswa itu menjadi penghalang bagi siswa itu untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Apalagi kalau negeri di Jakarta itu kan bersubsidi ya. Bersubsidi dan gratis. Nah, itu dia. Jadi sekarang ini ada PPDB subsidi gratis gitu. Nah, iya. Nah, kemudian baru tuh kalau kita sekarang sudah paham kan, oh itulah tujuan Jakarta dalam merancang PPDB. Nah, kira-kira jalurnya apa aja nih yang ada di Jakarta? Mungkin bisa balik lagi nih kita. Oke. Kayak gitu Rel. Jadi gitu ya. Enggak kan gue tamunya hari ini. Kan gue gak tahu apa jadinya. Oke, jadi jalurnya itu kita dimulai dari ada afirmasi yang pertama kita buka, kemudian ada inklusi, kemudian zonasi, kemudian ada prestasi, dan terakhir itu adalah perpindahan orang tua dan guru. Itu nama jalur ya? Itu nama jalur. Oh, gue kira Ya, afirmasi itu adalah kita mengakomodir anak-anak dari yang jelas-jelas kurang mampu. Artinya di sini mereka ada di data DTKS misalnya. Mereka adalah penerima KJP+. Dan yang menarik, di tahun ini kita akomodir anak-anak dari orang tua yang meninggal, tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID. Ya, itu kita masukkan di jalur afirmasi. Iya. Baik. Oke, inklusi itu sudah jelas anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan itu kita akomodir 2 siswa setiap kelompoknya. Iya. Kurang lebih gambarnya itu. Dan untuk jalur zonasi kita akomodir 40% setiap jenjang. Ini paling gede berarti ya? Ini paling gede, dan memang amanah dari Permendikbud sebetulnya 50%. Iya. Tapi kalau untuk di DKI karena kita sudah ada 25% afirmasi, dengan 40% itu kita sudah mengakomodir 50% minimal karena lebih. sudah bahkan lebih. Dari 25% itu ada 10%-nya zonasi ya? Iya, zonasinya 40%. Lalu ada jalur terpisah tadi di awal afirmasi yang 25%. Yes. Di level kementerian nggak ada sebenarnya jalur afirmasi ini ya? Itu yang DKI secara konsisten mencoba untuk
lebih mengakomodir anak-anak. Jadi hampir 65% lebih itu Yang- jalurnya disediakan adalah untuk anak-anak yang tidak mampu, Tidak yang mampu dan privilege, plus yang tinggal dekat situ. dekat atau berada di zona yang sama dengan sekolahnya gitu ya. Yes, betul. Lalu setelah itu tadi ada apa? 35% sisanya untuk 35% sisanya, yang 20%-nya adalah prestasi, dan sisanya 5% itu untuk perpindahan orang tua dan guru. Berarti yang prestasi definisinya apa? Yang prestasi definisinya adalah kita menggunakan kriteria. Ini juga jadi perdebatan dan heboh di masyarakat. Iya. Kita menggunakan Apa sih yang heboh di DKI? ya, kita menggunakan kriteria nilai rapot dengan akreditasi. Yang diributin apa? Yang diributin kenapa akreditasi? Kenapa nggak pakai nilai UN 3 tahun terakhir? Iya. Itu pertama. Kenapa nggak pakai nilai UN? Emang UN kenapa? Ya, nanti kita bahas. banyak itu Ya. panjang. Itu panjang juga. Iya. Yang kedua, yang diributin lagi adalah soal pembobotannya. Kenapa langsung dikali? Kenapa nggak 40%, 60%? Kenapa nggak 20%, 60%, kemudian 20 lagi Iya. gitu Oh, melibatkan. ini masing-masing. Kenapa nggak 10, 10, 5, 72 gitu? Ya, pokoknya Variasinya itulah. bisa macam-macam. karena Iya. masyarakat sangat kreatif dan kritis ya. Iya. It's a good thing Bagus gitu. dong. Jadi mereka bikin kombinasinya gitu. Nah, itulah juga yang nanti Mas Goldi jelaskan dengan ribuan model yang udah Iya, coba dibuat gitu. Kenapa akhirnya kita mengkali dan sebetulnya bukan pembobotan, sebetulnya Iya. ini adalah Benar. ya Oh. itu akan dijawab nanti. Oh, jadi masing-masing indikator itu ada skornya terus dikasih berapa persen. Iya. Iya. Bukan, jadi nilai pengkalian ya Bel ya. kalau nggak Iya, salah ya. Kalian. Pengkalian. Ini Iya. ceritanya nih kita mau bahas sekarang apa kita agak loncat Mas dulu? Farel, sejauh ini udah paham belum apa itu? Tahu buat orang dapat sekolah. Udah, titik Udah, sekolah udah. negeri gitu. Iya, sekolah Oke. negeri. Titik. Udah. Tadi itu doang. Udah tercapai lah. Kita udah nyinggung-nyinggung soal model-model simulasi. Nah, Goldie ini selain ahli dalam membuat model Gundam, juga Tahu aja. Kayaknya ini kenal personal banget ya. Dan sekarang personal. roti. Kita kenal semua. Apa sih tanggapan lu? Pertanyaan deh, kenapa harus berubah sekarang? Apakah menyesuaikan? Apakah ada perubahan dalam tujuan PPDB? Apa Atau bedanya sama sebenarnya tahun adalah lalu? yang sekarang itu justru adalah menjawab yang seharusnya dilakukan dari dulu gitu. Oh ya, ini kita bicara Jangan koreksi pertanyaan gue ya, jadi jawab aja dulu. Nah, ini mau verifikasi aja, takutnya pertanyaan ngalor, Iya. malah jawabannya nanti ngalor Iya. gitu. Jadi yang ditanya ini kita perubahan secara umum ya, Iya. kayak jadi kalau untuk di Jakarta sendiri sebenarnya kalau melihat secara umum itu kan kita bagi dua, misalnya masyarakat itu ada yang secara ekonomi beruntung, ada yang memang kurang beruntung. Nah, yang kurang beruntung itu kalau di Jakarta kebanyakan itu sekolah di sekolah swasta kualitasnya rendah. Nah, dan meski mereka mendapatkan KJP, tetapi Iya. ternyata yang di cover gimana ya? Jadi sekolah swasta itu secara umum karena tiap tahun biaya naik, maka mereka adjust tentang biaya iurannya. Iya. Dan kadang-kadang di beberapa sekolah swasta biaya iuran itu lebih tinggi dari yang di cover sama KJP. Iya. Jadi mereka udah kondisinya secara ekonomi tidak mampu, sekolah sekolah swasta kualitas rendah, kemudian harus bayar pula gitu kan. Nah kan sebenarnya padahal di sisi lain banyak orang yang relatif menengah ke atas dan cukup mampu itu sekolah di sekolah negeri yang bersubsidi gratis full gitu. Nah jadi ini seakan-akan dari ngelihat kondisi ini kita membutuhkan ada sebuah realokasi terhadap sumber daya kan. Dari kebijakannya juga tidak serta-merta semuanya menjadi afirmasi, tapi kan kita hanya mengalokasikan sedikit dan mengubah sedikit pola seleksinya yang menjadikan lebih banyak anak dari semua kelompok, jadi lebih beragam itu bisa masuk ke sekolah negeri. Iya. Nah kalau misalnya bicara seperti itu kan biasanya diskusi ya, wah kalau untuk beragam pakai usia, kenapa pakai usia? Nah ternyata kalau misalnya kita lihat tuh statistik Jakarta, usia itu tidak terlalu berkorelasi kuat dengan prestasi. Iya. Jadi dengan usia kan karena bawaan daya lahir, jadi anak dari berbagai kelompok pendapatan, dari status keluarga, kemudian dari berbagai kelompok kemampuan, itu macam-macam bisa diambil di sekolah negeri gitu. Apakah itu artinya kita tidak memasukkan variabel kerja keras siswa ke dalam sistem penilaian seleksi kita? Masuk kan di PPDB Jakarta kan tidak hanya jalur zonasi yang menggunakan usia kan, kita juga masih ada 25%. Tapi kan sebelumnya untuk jalur zonasi pakai nilai kan? Iya, nah Kan di jalur zonasi pakai nilai gitu. ternyata ketika di jalur zonasi pakai nilai ini, kalau kita lihat di lapangan ya, ternyata
pakai nilai itu dan sudah ada afirmasi yang masuk karena pakai nilai itu jadi yang terpintar di antara yang anak afirmasi. Jadi yang kemampuan rendah ini nggak bisa masuk kalau pakai nilai. Jadi kita cari cara gimana caranya supaya kemampuan rendah ini bisa masuk, gitu. Dan Belda, pemerintah pusat gimana kebijakannya? Tadi Belda sebut sebenarnya relevan dengan pemerintah pusat gitu. Sebetulnya kenapa ibunya di Jakarta doang sih? Nah, jadi sebetulnya pemerintah pusat itu sudah, artinya kita setelah mengeluarkan kebijakan nih, pasti kita juga ada koordinasi sama Kemendikbud. Tidak mungkin kita langsung keluarkan begitu saja tanpa konsultasi. Nah, di Permendikbud itu sudah jelas bahwa setelah ini khususnya zonasi ya, yang 40% tadi, setelah jarak, itu kedua, ketika kuotanya penuh, apa yang diseleksi? Salah satunya adalah kriteria usia. Justru tahun lalu itu yang kita agak berat, karena kita melawan Kemdikbud. Melawannya di bagian apa? Di bagian nilai. Tahun lalu mereka nggak pakai nilai gitu, saringnya? Bukan nggak pakai nilai. Tidak ada pernyataan secara langsung bahwa pakai nilai. Tapi kondisi di DKI yang kita akui bahwa daya tampung kita masih terbatas, kemudian yang mau semua orang mau sekolah, semua orang mau di sekolah dan sometimes di sekolah tertentu ya. Jadi kita arahkan ke sini belum tentu mau gitu. Nah, itu juga yang membuat kita berpikir dua kali bagaimana nih kita mengakomodir semua anak secara adil gitu. Yang seperti tadi Gold dijelaskan bahwa ternyata case-nya yang ditemukan si anak afirmasi ini kalau kita pakai nilai mereka jadi yang terpintar di antara afirmasi yang lain. Kemudian case-case sosial ekonomi lainnya ternyata terjadi di lapangan gitu. Yang membuat si anak tidak bisa survive karena dia sendiri yang secara sosial ekonomi tidak seperti teman-temannya di sekolah quote and quote yang dikatakan sekolah favorit. Nah, ini juga menarik. Kata-kata gimana tuh Farel? Lo ada tanggapan nggak soal sekolah favorit? Yang negeri gitu, yang kepala 7 kepala 8 itu. Ya, gini, kalau misalkan ditanya sekolah favorit Jakarta apa gitu, bisa jawab nggak gitu? SMA 8 gitu. Padahal secara regulasi kita nggak pernah punya tuh regulasi sekolah favorit. Tapi kan di benak gitu. masyarakat kan kayak udah tertanam bahwa sekolah kalau favorit anak saya masuk SMA 8 maka nanti pasti masuk UI. Gue gak bilang UI kampus terbaik ya, cuman pasti masuk UI gitu kan. Dan kemudian setelah UI masa depannya cemerlang, cerah dan segala macam. Soalnya kan udah jelas orang tahu guru-gurunya tuh kayak gimana di sana. Masih relevan gak kualitas alumninya kayak gimana? Kita mendikotomi seperti itu. Itu terbentuk sebenarnya karena adanya opini masyarakat ya. Dan kita punya juga ya kajian terkait ternyata sekolah favorit itu justru banyak yang bla 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 gitu yang membuat it's not a good kalau kita bisa lihat dari jadi Jakarta tuh suatu hari melihat ingin melihat sebenarnya seberapa besar sih dampak pembelajaran yang diberikan oleh sekolah favorit dan sekolah yang lain secara umum. Nah, jadi ceritanya nih ya, jadi mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk gimana sih cara membandingkan hasil dari pembelajaran. Biasanya kita ketika bicara soal anak berprestasi itu kita lihat dari nilai akhir. Jadi sekolah-sekolah dengan nilai akhir tinggi dianggap sekolah favorit. Padahal dalam proses pembelajaran yang lebih penting itu adalah value added, itu nilai tambah. Jadi ketika ada seorang anak masuk ke sebuah satuan pendidikan atau lembaga pendidikan, seberapa besar sih gain atau manfaat yang mereka dapat dari situ? Gimana cara ukurnya tapi itu? Nah, kalau untuk konteks Jakarta ini menarik pertanyaannya. Jadi kita membandingkan ujian nasional. Nah, kalau ujian nasional itu kan standar untuk Jakarta. Kita compare ujian nasional dengan anak yang sama, kita trace dari SMP, dari SD, dari lulus SMP sampai SMA. Kita lihat nih, ini kita kasus waktu itu SMA. Sebenarnya secara rank mereka berubahnya seperti apa? Dari UN SMP ke UN SMA ya? Nah, ketika kita cek ternyata perubahannya cukup menarik. Ternyata anak-anak yang mendapatkan gain lebih besar itu bukan yang di sekolah favorit. Jadi kalau kita asumsikan bahwa sekitar 30% SMA di Jakarta yang negeri itu favorit, ya sekitar 2-3% saja yang dari 30% tadi. Dan yang terbaik adalah sekolah-sekolah seperti apa? Yang gainnya paling tinggi? Yang gainnya tinggi itu justru yang menengah ke bawah. Jadi sekolah negeri juga, negeri dan swasta yang menengah ke bawah itu. Jadi anak-anak itu ketika masuk itu nilai atau peringkatnya itu rendah, tapi ketika dia lulus dia bisa naik peringkatnya, jadi naik kelas gitu. Ini lihatnya bisa dua ya, bisa dari awal dia udah tinggi terus dari kecil atau dia rendah terus. Nah kan kondisinya kalau misal pembelajarannya sama, peringkat ketika dia masuk satu jenjang pendidikan lain, ranknya itu nggak berubah kalau pembelajaran itu sama untuk semua lini. Tapi ketika di situ ada perubahan rank, nah itu baru kita bisa tahu, oh ternyata ada anak yang ranknya tadinya dulu rendah, sekarang jadi tinggi, berarti dia belajar lebih banyak relatif dibanding teman-teman yang lain gitu.
Menarik. Dan gue nggak tahu ya, dari segi orang tua murid kan tetap pengennya ini adalah anaknya masuk sekolah favorit tadi, terserah apapun logikanya kan, ibaratnya argumen apapun yang diberikan, studi apapun yang ditaruh di atas meja gitu, selama gue pengen anak gue masuk 8, pokoknya gimana cara masuk 8 gitu. Sementara gitu kan ada mungkin orang-orang tua yang berkemampuan ekonomi rendah dan segala macam gak punya ekspektasi itu gitu. Tapi maksud gue gini, kenapa sih lu ribet-ribet untuk ngubah peraturan, ngubah kebijakan? Atau juga misalnya orang-orang tua yang berkemampuan ekonomi rendah ini demand-nya nggak gitu-gitu juga gitu. Why we need to help them, atau why we need to prioritize certain group of people? Ini sebenarnya gue pernah dengar dulu kayak siapa ya gitu yang ngomong. Jadi kalau untuk masyarakat penghasilan rendah tapi pinter, mereka bisa dapat fasilitas bagus karena ada jalur-jalur prestasi gitu. Untuk orang berpenghasilan tinggi tinggal nyari sekolah swasta yang bagus bisa dapat. Resource-nya lebih banyak. Iya, tapi kalau untuk yang penghasilan rendah tapi dianya juga gak gitu-gitu pinter amat, gimana nih untuk mereka ya? Berarti untuk menjawab itu ya sebenarnya ini semua. Ya, itu juga salah satu isu yang bergulir sekarang gitu. Artinya kenapa sih pemerintah tuh selalu memberikan hadiah kepada anak miskin seperti itu ya? Cepatnya. Sebetulnya bukan hadiah gitu. Atau isu lainnya, kenapa sih pemerintah memberikan ikan langsung kepada anak miskin, tidak memberikan kailnya gitu? Kalau misalkan kita jawab dari point of view saat ini adalah bahwa kail yang kita berikan ke anak-anak ini saat ini ya PPDB, sedangkan ikan yang kita maksud adalah kehidupan yang lebih baik untuk si anak-anak ini ke depan. Jadi jangan anak gua belajar supaya bisa masuk sekolah gitu. Jadi semua orang fokus ke itu ya? Iya, seolah masuk ke sekolah favorit adalah sebuah pencapaian gitu. PPDB itu segitunya ya? Mungkin kalau lihat dari sudut pandang lain antara ikan dan kail itu seperti ini. Kalau misalnya kita bicara soal ikan, mungkin ketika ada masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, kita berikan bantuan sosial, mungkin itu jadi ikan dianggapnya. Mereka nggak ngapa-ngapain, nggak ada usaha lebih, tapi tiba-tiba dapat hadiah. Sedangkan dari kebijakan Jakarta, kita berusaha supaya ini seperti menanam. Jadi bukan sekedar kail ya, tapi kita bicara soal benih. Nah, jadi ketika bicara benih, dia tuh butuh waktu untuk tumbuh. Jadi ketika anak yang memang kurang beruntung, ketika kita tanam di tanah yang lebih subur dengan sumber daya yang lebih baik, dengan dukungan lebih baik, kita berharap bahwa dia bisa bisa tumbuh dengan lebih baik dibanding counterfactual atau kondisinya ketika dia tidak mendapatkan tanah atau sumber daya yang baik gitu untuk tumbuh. Ya, jadi kayak ini juga ada yang nanya nih, bisa aja sih lo nggak bilang sekolah favorit itu nggak lagi relevan. Cuman faktanya ketika lo mau masuk kampus misalnya Universitas Indonesia itu dilihatin kuota lebih banyak untuk jalur undangan dari sekolah-sekolah tertentu gitu. Apakah itu juga praktek yang seharusnya diselesaikan gitu? Apakah itu masalah di kuliahnya atau apa itu dari sekolahnya masalahnya? Dan pemerintah daerah nggak punya akses untuk mengubah itu di level perguruan tinggi kan, karena bukan wewenangnya kita gitu. Ya, tapi di sisi lain selain dari yang indeks yang ada di sekolah, dengan seiring dengan berubahnya peraturan, berubahnya kondisi sekolah, maka sistem penerimaan di universitas juga akan seiring waktu akan berubah. Jadi mungkin kalau misalnya kita perhatikan bahwa kebijakan yang terjadi hari ini itu bisa beda banget dengan kebijakan 5 tahun yang lalu atau 5 tahun ke depan. Tahun lalu aja beda. Ya, tahun lalu aja beda. Nah, dan di sisi lain kalau kita bicara soal universitas, kita bisa lihat banyak universitas di PTN itu juga ada SBMPTN kan, di mana tertulis itu tidak hubungan antara anak dengan tidak tergantung dari sekolahnya itu di mana, selama mereka bisa belajar, ada sumber daya dan ada bimbel gitu, itu bisa mendorong mereka punya kesempatan lebih baik untuk masuk ke PTN gitu. Tapi di sisi lain kan ketika ada anak yang tergolong masuk kriteria afirmasi, mereka jangan untuk bimbel, untuk sekolah dan makan sehari-hari aja belum tentu dapat kesempatannya gitu. Jadi mereka lebih berhak untuk subsidinya. Balik lagi ke filosofi tadi soal eskalator. Jadi kalau kita lihat pendidikan itu sebagai eskalasi yang sering digumamkan oleh Pak Anies, kita juga cek bahwa kalau teman-teman lihat, kita berharap pendidikan ini seperti eskalator. Apa sih eskalator kalau di mall gitu? Artinya kalau kita berdiri di sana, kita akan tetap naik dengan effort walaupun tidak gitu. Artinya kita mau menaikkan semua orang. Kalau memang nanti ketika di dalam dia berjalan, di eskalator itu dia berjalan atau berlari dan sampai lebih tinggi atau lebih cepat, ya di sanalah gitu peran usaha mereka yang kita hargai gitu. Artinya lebih jauh lagi kita melihatnya bukan soal
usaha dalam waktu dekat gitu. Kalau tadi kita balik lagi kenapa tidak nilai? Ya filosofi itu sih yang kita pegang teguh. Selama ini sih kebanyakan dari mungkin ini juga diskusi jadi lebih meluas ya, tapi nggak apa-apa lah ya, soal kesenjangan sosial gitu. Kayak di Jakarta biasanya orang mampu tinggal di komplek tertentu atau di wilayah yang memang secara geografis menguntungkan, dekat dengan akses pendidikan. Lo lihat aja iklan. Iya, tahu lah. Sekian meter dari SMA apa gitu. Emang ada iklan gitu? Ada. Gue tahu stasiun doang. Atau jalan Terus tol. dekat dengan akses transportasi publik itu. apa gitu kan segala macam gitu. Dan sementara kalau untuk masyarakat tidak mampu itu biasanya terlokalisasi lagi di tempat-tempat khusus. Yang biasanya fasilitas pendukung juga nggak baik atau nggak disesuaikan daya beli lah selalu. Daya beli mereka gitu. Jadi maksud gua, apakah sebenarnya PPDB ini adalah salah satu rangkaian kebijakan untuk mengatasi ketimpangan itu, dan apakah ini cara paling efektif gitu mengingat atau impactful untuk memberikan dampak terhadap mengurangi kesenjangan ekonomi gitu? Kalau melihat dari pertama ya, kalau misalnya melihat dari Jakarta ketika kita menggunakan usia kita pakai usia daripada pakai jarak, itu sebenarnya di satu sisi kita bisa mencegah gentrifikasi. Jadi gentrifikasi itu gini, kalau misalnya jadi salah satu penelitian di luar negeri itu menunjukkan ketika ada sekolah yang bagus, tanah-tanah yang harga-harga sewa rumah dan tanah di sekitar sekolah tersebut tuh meningkat drastis, meningkat signifikan. Nah, kalau misalnya itu kejadian dengan jarak di mana orang yang lebih kaya punya kesempatan lebih untuk lebih mobile, pindah rumah, kontrak di satu tempat, pindah lagi tempat lain. Nah, di situ ada perbedaan kesempatan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan usia dengan zonasi yang cukup yang diperluas itu bisa mengurangi risiko tersebut sebenarnya. Itu sih sebenarnya gue ngeliat juga kan, gue dari Makassar, di situ ada satu gang kecil, terus ada yang bangun sekolah di sana, mulai dari playgroup, TK, SD, sekarang udah SMP mau bangun SMA sekolahnya, dan dulu tanah tuh murah banget sana, berapa puluh ribu semeter. Sejak dia bangun sekolah dalam setahun langsung naik jadi 200 ribu per meter. Jadi seberpengaruh itu ya. Ibaratnya kalau orang punya duit, dia punya means atau resource yang banyak untuk bisa membuat strategi agar anaknya itu bisa masuk ke satuan pendidikan berkualitas gitu. Nah, ya nggak fair juga. Gitu. Tapi kan kita juga udah ada aturan sekarang yang menyatakan bahwa minimal 1 tahun, 1 Juni 2019. Jadi kalau kakak lo itu sebelum itu tidak bisa, berlaku. kalau sebelum itu bisa, cuma setelah itu baru nyurus kakak nggak bisa berlaku atau nggak bisa dihitung sebagai masukan dari jalur. Oh, jadi kalau kakaknya masih belum pindah gitu. Bisa juga kayak gini, man. Kayak misalnya gini, anak gue misalnya umur kelas 1 SMP saat ini, dan gue tahu aturan itu, maka mungkin di tahun anak gue kelas 2 SMP, gue udah mulai nitip tuh ke kakak tantenya mungkin yang dekat dengan SMA. Calon kakak. Dan itu kayak banyak kejadian. Ini banyak banget case-nya dan lucu-lucu. Bahkan tadi ada yang cerita bahwa nitipnya itu ke satpam sekolah tujuan gitu. Itu udah se-ekstrim itu. Join kakak satpamnya. Ya, ada cerita dong, seperti itu. Ada juga cerita lainnya misalkan join di rumah tantenya, itu biasa ya. Banyaklah cerita-cerita yang case ini ditemukan gitu. Makanya ya pastinya juga ke depan zonasi juga terus kita evaluasi apa sih yang perlu kita perbaiki gitu, sambil juga kita tetap mengikuti arahan dari Permendikbud. Mau lihat juga kan, kalau ini kan kita Jabodetabek, kalau melihat sistem zonasi ini berarti untuk orang-orang yang tinggal di Bekasi, Tangerang, Depok sekitarnya itu gimana nih kalau mau sekolah di Jakarta, karena mereka merasa mereka orang Jakarta gitu. Nah, merasa orang Jakarta. Ya. Banyak banget kayak gitu ya. Iya, di ruangan ini juga ada beberapa nih. Iya. Untung gak ada cermin ya, gue gak bisa lihat muka gue. Ya itu Setan tadi. dong kalau mau bisa lihat. Kalau nggak salah dari Jakarta untuk luar DKI ada 5% ya? Ada 5%, dan memang kita juga menyiapkan prapendaftaran khusus mereka. Ada 6 kelompok yang harus melakukan prapendaftaran karena mereka bukan KTP atau NIK DKI, sehingga ketika mereka input tidak ada data di kita gitu. Karena sistem kita Dukcapil hanya mengakomodir anak-anak DKI Jakarta gitu. Tapi kalau mereka mau daftar, mereka bisa melakukan prapendaftaran, kemudian nanti kita lakukan verifikasi seperti itu. Iya.
Aduh, tadi mau nanya apa ya? Gimana? Tadi gue mau nanya satu loh, gue lupa. Gue baca chat WhatsApp langsung gue lupa. Karena lagi pada lupa, mungkin gue mau nambahin ya. Jadi selain dari mencegah gentrifikasi ketika kita pakai usia itu, dengan PPDB sekarang secara umum komposisi anak yang masuk ke sekolah itu lebih beragam. Nah itu mencerminkan kehidupan nyata kan. Jadi sebelumnya kan sangat homogen. Jadi ketika temannya kaya semua. Iya. Dengan sekarang itu dengan berbagai kemampuan, berbagai kondisi rumah tangga itu bisa kelihatan. Kalau sekolah negeri di Pondok Indah temannya tinggal situ-situ juga. Tapi gimana sekolahnya ya, guru-guru mungkin yang udah terbiasa gitu, guru favorit itu anak gua inputnya bagus-bagus sekarang. Begitu dapat guru yang dari murid-muridnya dari tetangga-tetangga dia juga gitu semuanya. Nah ini kalau misalnya ngelihat dari ini kan adalah implikasi dari kebijakan ini. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, Dinas Pendidikan itu bisa memberikan dukungan untuk pembelajaran terdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang cocok untuk anak-anak dengan kemampuan berbeda-beda dan kondisi yang berbeda-beda. Dan di sisi lain, kalau kita dengar lebih beragam, itu pembelajaran antar siswanya itu sebenarnya dampaknya ada. Jadi kalau kita belajar di kelas itu kan ada peer effect. Jadi gara-gara teman kita jadi pintar. Tapi juga alasan peer effect juga itu alasan beberapa orang tua yang kemudian menolakkan anaknya sekolah-sekolah tertentu loh. Karena percaya bahwa lingkungan anaknya bagus, maka anaknya ketemu. Itu standar tau, mau sekolah di mana? Mau ikut deh, bahkan teman gue gitu. Termasuk gini, geng komite sekolah misalnya gitu, ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak itu biasanya juga pengen ikutan lagi, bikin gabung di komite yang sama untuk sekolah anaknya. Bikin satu sekolah aja buat mereka semua dari TK sampai SMA sekalian. Itu mungkin kalau misalnya kita melihat bahwa ada peer effect yang positif sama gini. Jadi secara umum kan siswanya memang beragam, tapi kan di antara yang beragam itu juga ada kelompok-kelompok. Jadi beragam itu masih ada juga ada kelompok-kelompok anak yang pintar, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kemampuannya rendah gitu. Tapi dari situ sebenarnya peer effect juga masih bisa terjadi gitu. Jadi seharusnya kalau misalnya ngelihat dari secara umum ya, itu kekhawatirannya masih bisa dikurangi tergantung dari bagaimana lingkungan di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu ya sebenarnya yang tidak ya seharusnya tidak perlu. Ya, berarti kita faktanya sekolah negeri terbatas, sementara peminatnya banyak, otomatis akan selalu ada siswa yang tersingkir gitu kan. Terus apa yang bisa kita bantu? Kan negara nggak cuma buat sekolah negeri kan. What's next itu? Ya, itu tadi bahwa sebetulnya nanti ke depannya yang perlu diperhatikan dengan adanya kontribusi dari sekolah swasta ini juga yang justru membantu DKI Jakarta gitu sebetulnya. Karena daya tampung yang terbatas dimiliki oleh sekolah negeri di DKI Jakarta, itu harus dijawab apa sih solusinya dengan melibatkan sekolah swasta, alih-alih membuat sekolah negeri lainnya lebih banyak gitu. Itu sih yang, itu juga sudah artinya kita siapkan, dan dalam waktu dekat, semoga kita bisa segera implementasikan gitu ya. Maksudnya segera terlihatlah apa sih implikasi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ada nama programnya kalau nggak salah? Ada. Kolaborasi belum bisa, gitu. ya, kurang lebih itulah ya. Belum bisa disebut saat ini. Siap. Ada lagi nggak, Farel? Lo pernah PPDB nggak sih? Hah? Lo sekolah negeri apa swasta sih? Swasta gue dari kecil. Dari lahir. TK, SD, SMP, SMA swasta ya? Iya. Tapi surprise Tapi kita bisa duduk di meja yang sama. Iya. Berarti kita mendapat yang setara di sini. Tapi dulu sama orang tua saya itu salah satu yang sangat concern dengan isu PPDB pada saat saya perlu PPDB. Dikala sayanya ya take it for granted gitu ya. Mungkin kalau saat ini orang tua saya lah salah satunya juga yang akan menggerakkan isu pendidikan ini mau ya. nanya nih, jadi kita sudah mengadres belum dari protes-protes orang tua kemarin itu? mengadres betulnya kalau sesuai exact dengan yang mereka mau tidak, bukannya tidak ya. Kita lakukan ini, bahkan ada beberapa hal yang kita lakukan justru untuk menolong apa yang mereka harapkan gitu. Jadi anaknya misalkan berprestasi, kenapa prestasinya nggak di depan baru zonasi? Sedangkan kalau kita simulasikan nanti anaknya justru tidak berkesempatan di sekolah yang anaknya mau kalau misalkan kondisinya prestasi duluan. Dan banyak hal lah yang soalnya dia saingan sama orang yang lebih pintar juga semuanya situ. Jadi sebenarnya dia punya kesempatan lebih panjang ya? Iya, sebetulnya ini kesempatan dia lebih panjang. Tapi nanti kita bisa, ya tetaplah dibedakan mana anak yang berjiwa fighter, artinya mereka tidak mau zonasi, memang mau dengan nilai ya silahkan di jalur prestasi. Dan ini cukup besar kita alokasikan
20%. Bahkan kan ada juga prestasi non akademik ya, mungkin tadi yang belum saya singgung 5% gitu. Dan ini juga kesempatan yang baik gitu untuk anak-anak yang berprestasi di non akademik. Jadi sebetulnya ya itu tadi, kita kan PPDB untuk mengakomodir semua peserta didik di DKI, bukan dari kalangan tertentu. Dan kalau kita bisa cerita flashback yang suka diceritakan oleh Pak Anies, dan ini sangat menarik dan yang salah satunya sangat menempel ya buat saya. Lanjutin yang tadi. Jadi kalau kemarin orang tua saya salah satu yang kisruh PPDB, saya tidak menyangka bahwa saya yang akan dipusingkan untuk tahun mulai dari beberapa tahun ini gitu ya. Tapi jadi orang tua saya sampai sekarang juga selalu menanyakan saya kenapa pilihannya ini, kenapa ini, karena setiap tahun tetap mengikuti. Nggak tahu alasannya apa, mungkin udah passionate ya, mungkin nanti juga orang tua yang sekarang mungkin akan terus semangatnya terus sama mungkin sampai ke cucu, nggak tahu juga ya. Tapi beda banget ya kalau orang tua gue, mungkin dicerita beberapa kali deh. Maksud gue kayak orang tua gue tuh gak mikirin gue masuk sekolah mana. Bukan karena gak peduli sih. Maksud gue, bagi gue itu kayak freedom aja bagi gue gitu. Orang tua gue tuh baru tahu gue kelas berapa ketika ambil rapor. Itu sekali setahun gitu. Baru sadar ya, oh udah kelas 5. Jadi ketika bisa gue masuk, udah mau kuliah, masuk SMA gitu, SMA tertentu, orang tuh itu selalu mau masuk SMA. Bagi gue kayak, wah sia-sia. Tapi di cerita yang lain itu ada anak yang sebenarnya pengen masuk sekolah A, cuman orang tuanya tuh kekeh pengen anaknya masuk sekolah B gitu. Tapi kalau masalah soal kayak gagal dalam PPDB nih, gue punya pengalaman juga sih. Jadi waktu pas gue mau milih SMA itu, jadi ada satu SMA yang pengen gue tuju gitu. Ternyata karena ada sistemnya yang kurang berpihak pada saya, gimana nilai itu waktu itu jumlahnya kecil, kuotanya, jadi saya adalah orang terakhir yang terdepak dari list pendaftaran sekolah favorit yang saya sekolah yang lu tuju dulu. Nah, kemudian gue masuk ke sekolah yang sebenarnya ya jadi bukan first priority gitu. Tapi sering berjalan waktu ya, ketika gue pikir-pikir sekarang kayak gue jauh lebih bersyukur. Kayaknya gue nggak akan se-happy ini kalau gue masuk ke sekolah favorit yang gue inginkan dulu gitu dibanding sekarang. Skenario apa yang lo bayangkan kalau masuk sekolah favorit? Ada teman-teman yang berbeda gitu. Iya, teman-teman juga ya. Pertama teman-teman berbeda. Kemudian kan kalau sekolah yang sekarang ternyata lebih dekat dari rumah nih. Jadi ya gue ya anggapnya kayak miniatur dari kebijakan zonasi di masa lampau lah. Ya jadi dan itu nggak mengurangi kualitas lu kan sebagai individu gitu kan? Enggak. Jadi kalau dari diri sendiri ya, selama kita bisa punya bukan cerdas ya, teliti dalam melihat kesempatan yang ada, kita tak bisa ambil, karena kesempatan untuk belajar selama kita masih di sekolah, apalagi itu sekolahnya yang negeri ya, dimanapun itu nggak harus favorit, itu juga terbuka dimanapun. Jadi yang gue khawatirkan secara pribadi itu PPDB itu takutnya kemudian dijadikan sangat sakral ya. Ketika sangat sakral, seolah-olah ketika lu nggak bisa masuk sekolah tertentu, gue nggak lagi nyebut favorit ya, misal lu nggak bisa masuk sekolah tertentu, kemudian adalah akhir sebuah dunia gitu. Ini kayak itu loh, kayak di Cina kan sering heboh tuh waktu mau ujian masuk universitas. Itu banyak orang belajar mati-matian sampai kalau mereka ditolak, mereka banyak yang bunuh diri gitu. Jadi juga sebenarnya tanggung jawab masyarakat sebagai masyarakat juga, bahwa yang bukan cuma orang tua, ya mungkin ketua RT atau tetangga segala macam, do not put any pressure ke siapapun buat masuk sekolah tertentu, karena itu nggak lagi relevan gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman saya dengan diskusi dengan teman-teman, yang paling berperan terkait bagaimana kita menerima bukan kegagalan, tapi sesuatu yang berbeda dari ekspektasi kita, itu pengaruh orang tua itu besar sekali. Justru orang tua jangan mengasihani, tapi justru membuat anak ini berjiwa fighter gitu. Artinya ya bukan berarti kalau kamu di sini nggak di situ kamu gagal gitu, enggak. Justru harus bikin si anak ini gitu. Iya, justru di sini anak itu juga polanya terbentuk. Oh ya, saya mungkin bukan di situ jalurnya, tapi yang seperti tadi Goldi cerita bahwa terasanya nanti ketika mereka sudah di 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Jadi hidup tuh panjang. Jangan sampai kemudian gara-gara satu episode ini membuat mood lo untuk terus berusaha sepanjang hidup lo tuh jadi berubah, jadi jelek gitu ya. Long term banget padahal pendidikan itu. Orang tua tuh sebuah privilege juga sih dalam si calon anaknya tadi yang Bang Ade cerita. Kebebasan yang orang tua Bang Ade berikan mungkin itu adalah privilege-nya orang tua Bang Ade gitu. Sedangkan kalau saya mungkin kemarin privilege-nya orang tua saya concern banget di PPDB. Sehingga saya selalu terupdate. Jadi sudut pandang ya. Iya, jadi itu kan kayak privilege. Mungkin kalau Goldi privilege-nya yang tadi, dia bisa merasakan, bisa fighting di sekolah yang favorit, nggak dapat tapi tetap juga gitu. Toh sekarang
tetap sukses, tetap. Atau sekarang apa ya? Coba kalau favorit lo mungkin gue laporan ke lo kali. Enggak. Mungkin gak ngisi podcast di sini lagi. Dia baca berita ini orang ngomong apa sih, bego banget gitu. Apa lagi? Ini udah lumayan panjang durasinya. Gue pengen nanya satu sih sebenarnya. Karena kita ngomong persen nih, sebenarnya ada berapa sih? Dari 100% ini. Berapa sih semua jumlah peserta didiknya? Ini daya tampung. Ya, daya tampung ya itu ya. Kalau daya tampung SMP, jadi kalau yang seru itu kan biasa SMP sama SMA negeri. Iya, yang seru. Kalau SMP itu daya tampung yang negeri itu jadi dari cuma setengah lebih dikit lah. Jadi dari seluruh anak yang lulus SD yang bisa ditampung sama SMP negeri itu cuma setengah lebih dikit. Jadi sekitar 60. Jadi setengah kemana? Drop out gitu? Enggak, mereka sekolah swasta. Tapi kalau total kursinya tuh bisa muat untuk semuanya gitu. Jadi tapi kan biasanya mereka fight kan tuh yang negeri ya. Jadi yang negeri itu sebenarnya dari segi kuota sebenarnya tuh bisa semua masuk. Tapi kalau dibatasi hanya untuk yang favorit atau negeri malah lebih kecil lagi. Bahkan negeri pun sebenarnya juga beberapa ada kursi kosong kan. Oh iya. Di setiap PPDB. Kan beda jalur kan, kalau swasta kan buat PPDB, ini mau PPDB. Enggak, maksud gue ketika tiap tahun anak itu berkompetisi mau masuk sekolah, dia lulus, itu daya tampung itu selalu ada. Ketika dia tutup mata apakah masuk sekolah manapun kan. Bahkan ketika masuk sekolah negeri itu nggak semuanya tuh penuh. Intinya pasti dapat sekolah kuota kan? Itu bahkan ada sisanya gitu. Tapi untuk Jakarta mungkin 2-3 tahun terakhir itu sistemnya lumayan efisien ya. Jadi nggak ada kursi kosong di belakang. Berarti efektif ya. Efisien ya, bagus. Oke. Sama ini deh gue share cerita. Tadi yang SMA belum. Kalau SMA SMK tuh. Nah, kalau SMA SMK itu SMK berarti nggak ikut aturan ini kan? Beda lagi. Iya, SMK. Jangan bedanya, lupakan. Iya. Jangan lupakan kita juga punya SMK. Kalau SMK, special case-nya dia tidak ada jalur zonasi. Oke. Karena jumlah juga terbatas. Namanya kan keahlian, mungkin pakai ahli ya. Iya. Pakai nggak semuanya ada di tiap kelurahan juga gitu ya. Betul. Aman lah berarti SMK ya. SMK sih sejauh ini is an option. Ya. Jadi kalau misalnya mau melanjut lulus SMP, mau punya keahlian tertentu yang spesifik gitu. Kalau mau langsung untuk mengejar karir yang lebih cepat ya. Betul. Dan yang menarik kan sekarang Kemendikbud lagi coba ngaji ya. Jangan-jangan nih SMK cocoknya dibikin kayak model luar negeri yang 4 tahun langsung kerja. Artinya kalau di luar negeri ada istilahnya university sama college, kita akan coba SMK ini dibentuk seperti college gitu. Nah mungkin ini juga info yang menarik buat teman-teman yang sedang berpikir ke SMA atau SMK. Intinya jangan putus sekolah deh. Ya, intinya itu. Dan menarik juga gini, kan ini kita juga melawan praduga ya. Kan banyak juga mungkin kalangan kelas menengah atau mungkin bahkan di kalangan kelompok bawah pun punya anggapan bahwa anak yang tua gitu misalnya, itu pasti karena malas belajar dan segala macam gitu kan, hidupnya ugal-ugalan gitu. Curhat ya? Curhat. Iya, itu banyak kita juga punya banyak testimoni kalau ngelihat papan-papan yang kemarin demo tuh kayak ini ntar kok SMA tapi isi 21 tahun semua gitu. Iya. Oh, enggak sih, kita juga tetap batasin usianya. Cuman gue agak sedih sebenarnya gitu. Karena faktanya jika kita dengar lebih dalam ya, banyak juga cerita anak-anak sebenarnya kenapa dia sampai ada jeda waktu lama untuk melanjutkan pendidikan ya karena kadang harus membantu orang tuanya bekerja, kemudian atau orang tuanya meninggal sehingga tidak ada dukungan moral dan segala macam. Ini justru anak-anak yang dari awal itu penderitaan itu tubi gitu menghadapinya gitu. Ya anak ini justru jangan ditinggalkan. Jadi kayak 2020 tapi karena dia nggak punya privilege. Dia nggak punya privilege, nggak punya orang tua yang bisa lobisasi ini untuk memperjuangkan nasibnya gitu kan. Ya karena itu negara harus hadir kan, memastikan anak-anak ini juga. Jadi inti pembahasan ini adalah menyediakan kualitas pendidikan yang baik untuk semua orang ya, dengan setara. Nangkep juga gue akhirnya ya. Itu doang tadi gue nangkep ya. Itu doang gue nangkep ya. Oke, thank you. It's a very complex issue to be discussed in like 40 Mungkin minutes. ada part 2, part 3-nya nanti ntar. Not even sure ya. Gue bahkan gak yakin apakah kita sudah mengcover semuanya gitu, atau menyampaikannya juga dengan detail yang tepat. Tapi intinya adalah kita berusaha membuka dulu, membuka ruang diskusi. Bahwa ada beberapa isu kontemporer. Apa sih? Lu ngomong keren-keren gini orang denger juga ngerti kali. Ada isu-isu yang lagi hot yang mungkin harus dilihat dengan kacamata berbeda.
sebagai bagian dari vokasi. Yes. Kebijakan. Gitu aja, nanti Belda Goldi jangan bosan mampir ke sini. Ya. Ya, studionya bagus. Wah, ini adalah pujian pertama dari narasumber untuk sini. Kasih dia. Walaupun baru ketiga kali loh. Kasih dia kopi. Enggak, kita dulu ada program mau ngasih free Oh, iya, sedot masker. WC. Oh, kira masker. Ini serius, kita mau ada program gratis Kenapa sedot WC. tuh? Filosofinya apa tuh? Sedot WC karena WC adalah hak semua orang dan tinjanya harus disedot. Thank you so much. Mungkin kita akan undang lagi, bisa jadi topiknya sama atau topik yang berbeda gitu ya. Siap. Beragam lah ya. Farel ada penutup? Itu aja dari kita. Jangan percaya dengan semua yang kita omongin karena kita hanya nge Bacot. Tapi Instagram kita udah bukan bacot. Iya, Udah karena kita ya. Thank you.